Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita bisa ada lagi sampai saat hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan kembali firman-Mu, Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat kami mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Roma 12, Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Malam hari ini kita akan berbicara tentang sehati sepikir. Bukan berarti ada masalah di antara kita, tetapi firman Tuhan ingin berbicara malam hari ini tentang sehati sepikir. Dalam pepatah dunia, satu lidi mudah dipatahkan, tapi ketika lidi itu bersatu dan menjadi sapu lidi, ya, nggak gampang untuk bisa mematahkan. Tapi begitulah firman Tuhan, menganjurkan kita agar sebagai saudara seiman, sebagai saudara dalam keluarga, hendaknya kita sehati dan sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10 juga menuliskan, 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi firman Tuhan mengharapkan untuk tidak ada perpecahan di antara kita. Sekali lagi saya tidak berbicara bahwa di tengah-tengah kita ada perpecahan, tapi firman Tuhan ingin menyatakan hari ini bahwa tidak ada atau tidak boleh ada perpecahan di antara kita, tetapi supaya kita erat bersatu dan kita sehati sepikir. Kenapa kita harus hidup erat bersatu dan kenapa kita harus sehati sepikir? 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Perhatikan, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kenapa kita harus hidup sehati dan sepikir? Kenapa kita harus hidup sehati dan sepikir? Karena ketika kita ada dalam hidup sehati dan sepikir, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, tidak gampang kita untuk dapat menikmati damai sejahtera. Dimanapun kita selalu akan melihat hal-hal yang mengkhawatirkan hati. Dimanapun kita melihat hal-hal yang membuat hati kita tidak nyaman. Tetapi ketika kita sehati dan sepikir, ya, baik itu di tengah-tengah kita sebagai jemaat Tuhan, baik itu di tengah-tengah kita sebagai keluarga, ketika kita sehati sepikir, firman Tuhan berkata, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Ya? Kita tidak perlu cari, kita tidak perlu bersusah-susah. Orang akan membuang harta, berusaha untuk mencari damai sejahtera. Orang akan berani membayar berapapun juga untuk mereka menikmati damai sejahtera, ketenangan. Tetapi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan berkata, cukup sehati sepikirlah kamu, maka damai sejahtera Allah akan menjadi bagian kita. Apa cuma itu? Tidak, saudara. Di dalam Mazmur, kita buka dalam Mazmur
Mazmur 133, Mazmur 133 ayat 1 dan 3. 1 sampai 3 saya bacakan bagaimana. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ketika ada diam rukun, ketika saudara-saudara diam bersama dan rukun, ayat 3 berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita sehati sepikir, kita rukun bersama-sama antar saudara, firman Tuhan berkata, di sana Tuhan perintahkan berkat kau ke sana. Artinya berkat akan mengikuti hidup kita ketika kita ada dalam sehati sepikir dan kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang Tuhan akan izinkan. Bahkan ayat Alkitab berkata diperintahkan untuk menghampiri kita. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Sehati sepikir seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, Filipi 2 ayat yang kedua. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Perhatikan, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, Bapak Ibu, sehati sepikir dalam hal apa yang Tuhan inginkan. Sehati sepikir dalam kasih. Sebagai anak Tuhan, mari kita adalah satu kasih. Kasih Kristus yang sudah tercurahkan dalam kehidupan kita. Sudah diberikan dalam kehidupan kita. Sudah Tuhan lebih dulu berikan ke dalam hidup kita. Jadi kasih itulah yang kita berikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu pertama, keluarga kita. Kedua, orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman. Yang ketiga, orang-orang yang Tuhan izinkan. Walaupun mungkin dia tidak seiman, dia bukan keluarga, tapi Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Dan ketika kita digerakkan Tuhan untuk berbagi, beri. Karena yang Tuhan inginkan sehati sepikir sini adalah satu, di dalam kasih. Yang kedua adalah di dalam jiwa. Yang ketiga ada dalam satu tujuan. Malam hari ini firman Tuhan ingin membuat kita mengerti bahwa tidak ada baiknya atau tidak berguna kalau kita tetap ada dalam satu perselisihan, satu perpecahan, baik itu di keluarga maupun di tengah-tengah lingkungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Justru ketika kita mau rukun, maka damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Tapi tidak hanya damai sejahtera, berkat-berkat pun diberikan kepada kita. Tetapi kita harus sehati sepikir dalam kasih, dalam jiwa, dan dalam tujuan. Puji Tuhan, biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan-Mu, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, biar kami bisa kompak sehati sepikir untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu menyertai kami, berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih untuk malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Susaning, bangkit, kuat, menang. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.